Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang data mining menggunakan metode asosiasi dan menggunakan algoritma FP-Growth. Kelompok kami berjumlah 3, yang pertama ada Yulia Arumsari, yang kedua Dwi Pratiwi, yang ketiga Nur Hakimatul Jariyah. Pengertian dari data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pemakaian data historis untuk menentukan keteraturan, pola atau hubungan dalam data berukuran besar. Pengertian asosiasi adalah metode yang menemukan suatu kombinasi item yang muncul secara bersamaan. Pengertian FP-Growth adalah metode yang sering item set pertambangan tanpa generasi calon. Ini membangun sebuah struktur data yang sangat padat untuk kompres database transaksi asli. Pengertian association rule merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan confidence atau minimum confidence pada sebuah database. Kedua syarat tersebut akan digunakan untuk interesting association rules dengan dibandingkan batasan yang telah ditentukan, yaitu minimum support dan minimum confidence. Berikut ini adalah rumus dari association rule. Tahapan dari algoritma FP-Growth. Yang pertama, penyiapan dataset. Yang kedua, pencarian frekuen item atau item yang sering muncul. 3. Dataset diurutkan berdasarkan priority. Yang keempat, pembuatan FP3 berdasarkan item yang sudah diurutkan. Yang kelima, pembangkitan conditional pattern batch. Yang keenam, pembangkitan conditional FP3. Yang ketujuh, pembangkitan frequent pattern. Yang kedelapan, mencari support. Dan yang kesembilan, mencari confidence. Penyiapan dataset menggunakan dataset transaksi makanan. Tahapan pertama ini yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan dataset transaksi makanan dari Bapak Romi Wahono. Di sini ada 1 dan 0. Maksudnya adalah 1. Customer melakukan transaksi. 0. Customer tidak melakukan transaksi. Pencarian frekuen item set dengan menjumlahkan jumlah semua transaksi per item. Mencari frekuensi. Setelah menentukan frekuen item set, dataset diurutkan berdasarkan priority, yaitu berdasarkan urutan frekuensi terbesar lalu yang terkecil. Tahapan selanjutnya, dataset diurutkan priority, yaitu urutan barang yang dibeli, dan frekuen terbesar ditulis terlebih dahulu. Misalkan, customer pertama membeli pena, roti, mentega, maka ditulis dari yang memiliki frekuensi terbesar, yakni roti, mentega, pena. Selanjutnya, membuat FP3. Membuat FP3 ini dilihat dari tahapan sebelumnya. Diurutkan dari barang yang dibeli dan frekuen terbesar ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan pembangkitan conditional pattern batch.
dengan cara dilihat dari FP3 dengan frekuensi terkecil terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan pembangkitan kondisional FP3. Tahap ini sama seperti tahap sebelumnya, akan tetapi beda cara penulisannya. Misalkan, roti, customer melakukan transaksi sebanyak 1. Mentega, customer melakukan transaksi sebanyak 1. Dan seterusnya. Tahap pembangkitan frequent pattern ini juga sama seperti conditional pattern. Conditional FP3 hanya cara penulisan yang berbeda. Selanjutnya, frequent 2 item set. Cara menentukan frequent 2 item set dilihat dari transaksi sebelumnya. Misalnya, transaksi roti dan roti, berapa jumlah transaksinya? Menentukan 2 item set support dengan rumus seperti berikut. Misalnya, mencari item set support untuk roti dan mentega. Support roti, mentega dilihat dari slide sebelumnya. Jumlah transaksi roti dan mentega 4 dan total semua transaksi 5. Maka item set support untuk roti dan mentega 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Dan selanjutnya, mencari confidence dengan rumus sebagai berikut. Misalkan, roti dan mentega, confidence roti mentega sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Untuk jumlah transaksi yang mengandung roti dan mentega 4 dan jumlah transaksi yang mengandung A, di sini nilai A adalah roti, maka jumlah transaksi yang mengandung A adalah 4. Hasil, untuk 2 data terdapat 4 data yang confidence, yaitu telur, susu, roti, telur, mentega, telur, roti, mentega. Untuk 3 data terdapat 1 data yang confidence, yaitu roti, mentega, telur. Dapat kita simpulkan, untuk perhitungan hanya sampai 2 item set data sebagai patokan. Sedangkan untuk data yang selebihnya dapat dicari melalui 2 item set tersebut. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kekurangan materi atau kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.